Baik, Pak. Bentar, Pak. Sudah, Pak? Oke, silakan dijawab tadi pertanyaannya dari Kak Ferdi. Oke. Iya, Pak. Saya close saja, Pak, atau gimana, Pak? Ininya, Pak. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tampilkan, Oh, ya, enggak baik, apa Pak. ditanyakan saja. Ya, Pak. Saya izin, Pak. Saya mencoba jawab pertanyaan dari Keperdian, ya, Pak. Terkait dokumen-dokumen yang biasa eh, dilampirkan pada saat penerimaan barang di tujuan, Pak. Salah satunya ada NOR, Pak. Notice of Readiness. Adalah surat yang menyatakan bahwa kapal telah siap untuk melakukan pembongkaran atau pemuatan, Pak. Yang kedua, NOA atau NORA, Pak. Notice of Accepted. Adalah surat persetujuan yang menyatakan bahwa pihak darat telah siap untuk melakukan pembongkaran atau pemuatan, Pak. Yang ketiga, BL, Bill of Lading. Adalah surat muatan kapal yang menyatakan jumlah kuantiti kargo yang akan dibongkar, Pak. Atau yang akan dibongkar atau dimuat, Pak. Ada juga new BL itu diterbitkan, Pak, apabila pada saat kapal akan keluar masih ada ROB di kapal, Pak. Terus ada lagi SFAL, singkatan dari Ship Figure After Loading. Adalah dokumen yang menyatakan angka muatan per kompartemen, Pak, setelah kapal dimuat di loading port, Pak. Terus ada SFBD, Ship Figure Before Discharge. Adalah dokumen yang menyatakan angka muatan kompartemen kapal sebelum dibongkar di pelabuhan, Pak. Terus ada lagi SFAD yang hampir bersamaan, tapi dokumen yang menyatakan angka muatan kompartemen kapal telah dibongkar. Kemudian ada CQL. CQL itu Certificate of Quantity Loaded. Dokumen yang menunjukkan jumlah truk kargo di tangki darat loading port. Kemudian ada lagi Dry Certificate, surat yang dibuat oleh oil inspector yang menyatakan bahwa kompartemen kapal sudah kosong setelah dibongkar, Pak. Kemudian ada letter of protest. Kemudian ada certificate of quality yang menyatakan kualitas dari produk yang diangkut. Kemudian ada discharge agreement. Oke, baik, Pak Farindra. Kemungkinan ini jaringan internetnya terkendala ini. Oke, berikutnya masih ada kelompok satu yang lain. Demikian tadi jawabannya. Pertama jawaban dari Pak Farindra mewakili kelompok satu. Bagaimana dengan Kep Ferdiansa, kebetulan yang penanya ya. Nah, ini tadi saya kira cukup banyak ini jawabannya diketengahkan. Kep Ferdi? Iya, Pak, sudah. Oke. Oke. Sesuai. Oke, saya kira tadi jawabannya sudah detail dan sangat panjang malahan ya. Iya, Oke. betul. Sepertinya Pak Farindra terkendala di jaringan mungkin ya tapi kita masih, kalau begitu saya gantikan ya, mewakili moderator dari kelompok satu. Oke, berikutnya kita lanjutkan diskusinya. Mungkin ada tanya jawab ya yang ingin menanyakan pada kesempatan berikutnya. Saya persilahkan Bapak Ibu adik-adik terkait dengan diskusi terkait dengan operasi terminal khusus LPG dan LNG. Mohon izin, Pak. Oke, saya persilahkan dulu ke Pak Sudirman, nanti Pak Al-Mukaram lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Bapak ingin menanyakan ke kelompok satu, mungkin terkait dengan masalah bongkar muat di
kapal LPG dan LNG, mungkin bisa dijelaskan salah satu masalah ya dan akibat yang bisa terjadi pada saat proses bongkar muatan. Terima kasih. Oke, demikian tadi pertanyaan dari Pak Sudirman. Apa sih biasanya masalah-masalah yang ditemukan ya dalam kegiatan bongkar muat LPG ya, LNG di terminal khusus? Oke, mungkin nanti kita simpan dulu. Berikutnya tadi Pak Al-Mukarram. Silahkan Pak Al-Mukarram. Saya mewakili mencatatkan dari kelompok 1. Iya Pak, terima kasih. Saya cuman tanya karena kebetulan saya belum pernah di LPG Pak, belum pernah LPG, belum pernah LNG. Saya cuma di tanker produk biasa aja Pak. Oh, Yang oke. saya tanyakan, mungkin kelompok 1 bisa menjelaskan apabila pada saat sebelum atau pembongkaran LNG atau muatan ditemukan perbedaan muatan Pak di luar toleransi karena di LNG LPG itu perbedaannya 0,3. Ketika melebihi daripada toleransi 0,3, tindakan master atau di LNG itu apa Pak? Mungkin kelompok 1 bisa menjelaskan Pak. Makasih. Oke, bisa diulangi Pak Al-Mukarram? Perbedaan? Coba jelaskan apabila pada saat sebelum pembongkaran muatan ditemukan perbedaan di luar daripada toleransi Pak. Apa tindakan yang dilakukan untuk kru kapal Pak? Oke, sebelum dilakukan pembongkaran terjadi perbedaan toleransi dari nilai apa lagi Pak Al-Mukarram? Biasanya kan nilai after loading yang tadi Oke, kalau yang bagian dokumen itu before discharging dan after loading. Kan biasa ada perbedaan nominasi Pak. selisih volume begitu ya Pak Al-Mukarram? Baik. Oke. Oke, jadi ada 2 pertanyaan lagi dari Pak Al-Mukarram dan juga dari Pak Sudirman untuk kelompok 1. Ya, Izin Pak, saya tadi keluar Pak. Jadi Oke, masih Pak nyambung Farindra. sama saya, Pak. Jadi sempat saya catat, jadi Iya, ada Pak. pertanyaan dari Pak Sudirman dan Pak Al-Mukarram untuk kelompok 1. Yang pertama Iya, Pak. dari Pak Sudirman terkait dengan kegiatan bongkar muat ya. Apa sih sebenarnya kendala-kendala yang biasanya atau sering-sering dialami ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Al-Mukarram ini lebih spesifik lagi ya terkait dengan sebelum dilakukan terkait discharging biasa. Bagaimana kalau terjadi misalkan perbedaan bukan perbedaan ketika volume muatan ya sebelum dilakukan discharging dan saat loading. Nah, mungkin apa yang dilakukan dan apa kira-kira di mana letak permasalahannya di situ. Mungkin saya persilahkan kepada kelompok 1 ya. Jangan hanya Pak Farindra, ada Pak Iya, Amran Pak. ya. Oke, saya persilahkan. Mungkin bisa Iya, Pak. satu persatu. Iya, Pak. Mohon maaf Pak, tadi sempat terputus Pak dengan Oke, enggak apa-apa Pak Farindra. Ferdiansyah Pak. Soalnya mati lampu Pak. Oke, kayak Ya, Ferdiansyah sudah buat sangat terpuaskan tadi. Oh iya, alhamdulillah Pak. Iya Pak. Oke. Baik, makasih Kip. Ya, saya lanjut Pak Oke, dari silakan pertanyaan dilanjutkan. Pak Nah, iya. Sudirman tadi terkait masalah kendala Pak ya. Iya, kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan proses bongkar muat. Iya Pak. Saya coba Pak Muhammad Firdaus boleh bantu untuk menjawab Pak. Oke, silakan Pak Firdaus dari kelompok 1. Izin Pak, saya lagi di Bea Cukai. Oh, Oh iya, oke. oke siap siap. Pak Johari coba, Pak. Lagi pengecekan barang ini Pak. Oh iya, Izin oke, siap siap. Ya, Pak Johari Pak. Johari, oke, siap. Ya, Sudah. masalah yang terjadi pada saat proses pembongkaran biasanya adalah marine loading armnya mengalami kerusakan, mengakibatkan waktu pembongkaran menjadi terhambat dan di luar perencanaan sehingga waktu bongkar menjadi lebih lama. Mungkin itu. Oke, makasih Pak Johari. Siap. Gimana? Ya, Pak Sudirman, gimana Pak? Jawaban dari rekan kita Pak Johari Pak. Siap, bisa diterima Pak.
Oke, saya dengar tadi Pak Johari baru satu. Mungkin masalah-masalah lain yang biasanya dialami apa kegiatannya bongkar muat itu ya? Siapa tahu Pak Al-Mukarram juga tahu, bolehlah juga diperdengarkan Pak Al-Mukarram. Oke, kita simpan ya. Jadi masalah-masalah yang dihadapi kegiatan bongkar muat ya terkait dengan kerusakan tadi itu ya. Ya otomatis kalau loading armnya rusak ya otomatis kan pasti akan membuat proses pengisian ya, pemuatan ataupun pembongkaran atau discharging pasti akan terganggu. Ya, mungkin biasanya ada faktor-faktor yang lain yang menentukan. Kayak tadi sudah di pertanyaan juga Adiarna tadi juga sudah mewakili di situ, itu bahkan menjadi salah satu masalah juga ya kalau misalkan dalam kondisi cuaca ekstrim ya, tentunya kan kondisi cuaca ekstrim, ombak yang tidak tenang atau terlalu kencang, angin yang terlalu kuat ya tentunya akan menghambat proses-proses bongkar muat karena pasti untuk menyandarkan kapal juga akan terjadi gangguan ya. Oke, mungkin itu bantuan sedikit jawaban dari saya, tambahan. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, silakan lagi dilanjut Pak Farindra. Ya, lanjut pertanyaan dari Pak Al-Mukarram. Pertanyaannya jelaskan, ya sebelum pembongkaran Pak ya, LPG atau di LNG ditemukan perbedaan muatan di luar toleransi ya, gitu Pak? Iya, Al-Mukarram? kurang lebih Pak. begitu ya. Jadi volumenya beda ya. Oke, Iya. silakan Pak Baik. Mukarram, jelas ya, tolong dijelaskan pertanyaannya. Ya, sepertinya pertanyaannya sudah cocok tadi Pak Farindra. Oke. Iya Pak, baik Pak. Saya minta tolong Pak Andi Saban untuk menjawab Pak. Baik Pak, saya akan menjawab perbedaan muatan di luar toleransi. Loading master akan menerbitkan letter of protest yang ditunjukkan kepada nahkoda. Seperti itu Pak. Cukup singkat. Ya. Baik Pak Andi Saban, terima kasih. Gimana Pak Al-Mukarram? Siap Pak. Oh, berarti di LNG sama dengan kapal-kapal tanker yang lain Pak. Saya kira ada perbedaan. Jadi terima kasih banyak Pak. Saya puas dengan jawaban Pak. Saya senang sekali kalau Bapak puas. Enggak, saya cuma cross check aja Pak. Maksudnya Ya, jangan sampai berbeda Pak. Pokoknya sama nih. Saya juga ya, bisa Pak, belajar dari Bapak ini dengan saya slide. ingin menguatkan bahwa sebetulnya itu tanker itu sebetulnya apakah Pak Mukarram? Muatan cair kan, LNG kan muatan cair juga sama dengan misalkan BBM yang dengan produk oil juga kan, jadi identik lah tentunya Pak Mukarram ya. Pak, iya karena saya juga cuma di LNG kapal gas saya cuma belajar dari teori Pak. Karena untuk prakteknya saya belum pernah Pak. Berarti tidak lama lagi nanti Pak Mukarram akan naik ke kapal LNG LPG ini ya. Amin Pak, amin. Ragu-ragu saya Pak, pasal sudah nyaman saya di tanker produk Pak. Oh, itu luar biasa memang Pak. Ya. Sudah tak kalah nyaman. enak ini, tak kalah enak nih. Tak kalah lancar setorannya kan Pak Mukarram, jadi dia tidak mau pindah Ki. Makanya Amin. ketawa terus Pak. Ada kasus karena lancar. Seandainya kurang bagus Pak, saya mencari perubahan dan perbaikan Pak. Tapi Iya, saya bagus, masih bagus, makanya saya lanjut terus. Oh betul itu Pak Mukarram ya. Jadi kalau sudah terpuaskan tentunya dia akan pindah ke lain hati kan Pak Mukarram. Betul Pak, kita harus mempertahankan Pak. Oke. Anu saya di perumahan Kriya Cempaka Alam, orang Toraja. Oke, kami persilakan ke Pak Farindra untuk melanjutkan. Mungkin masih ada yang mau bertanya ya. Mungkin dari kelompok lain, kalau masih ada pertanyaan atau masukan untuk kelompok kami, bisa silakan. Kami persilakan. Mungkin Dian mau bertanya atau Fritz. Itu saya Pak untuk sementara tidak ada karena sudah terwakili juga tadi
sama yang lain. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya yang bertanya ya. Yang basic saya ingin bertanya, apa sih sebetulnya itu perbedaan dari LPG dengan LNG? Mungkin itu saja. Mungkin dari kelompok 1 bisa ya membantu memaparkan paling tidak untuk ke ruang kerja semua ini. Oke, saya persilahkan kembali ke Pak Farindra. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Perbedaan LPG dan LNG seperti tadi ya, yang di slide yang tadi Pak sudah saya tampilkan. LPG adalah gas yang dicairkan dengan komponen utama propana C3H8 dan butana C4H10. Nah, sedangkan LNG, liquid natural gas, adalah gas metana dengan komposisi 90% Pak. Metana CH4 yang dicairkan dengan tekanan atmosfer pada suhu minus 163 Pak. Jadi kalau kita lihat dari karakteristiknya sendiri, kalau LNG dia masih apa ya, masih alami Pak. Kalau yang LPG sudah ada campurannya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke, jadi sama-sama Ya. nih gas cair ini ceritanya kan Ya, Pak sama-sama gas cair Pak. Farindra. Mungkin pertanyaan saya itu di mana dia diperoleh ini kira-kira? Kan itu namanya petroleum sama satunya natural. Itu sebenarnya perbedaannya di situ kan, antara Ya, petroleum dan satu natural. Iya Pak. Kalau sumbernya biasanya beda Pak. Kalau misalnya satu tersus itu kadang-kadang dia hanya memang satu produk Pak. Misalnya untuk khusus LNG ada satu tersus dia khusus hanya LPG Pak. Jadi yang LPG itu yang apa ya? Tahu saya pengolahannya itu Pak. Nanti yang untuk pendistribusian ke rumah tangga atau untuk umum begitu biasanya Pak. Oke, baik. Mungkin saya sedikit membantu menjelaskannya ya kepada semua ya, perbedaan antara LPG dan LNG. Sebetulnya adalah proses diperolehnya dari alam yang berbeda ya. Kalau Bapak Ibu adik-adik mengenal terkait dengan LPG, yang biasa juga mungkin Bapak Ibu lihat itu gas 3 kilo, gas 15 kilo, dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya kan tadi sudah dijelaskan Pak Farindra, ada dari metana, dari butana, ada pentana, etana, dan seterusnya. Nah, prinsip dasar yang berbeda dari LPG dan LNG itu adalah diperolehnya dari mana prosesnya asalnya ya. Kalau kita tahu LNG berarti dia didapatkan langsung dari alam. Ketika misalkan Bapak Ibu adik-adik ya, ketika melihat mungkin itu lapisan bumi atau kerak bumi, ya sebelum dilakukan namanya drilling atau pengeboran, itu tentunya akan didapatkan lapisan-lapisan batuan, dan kemudian ketika sampai di ada crude oil, tempatnya di situ minyak atau BBM mentah ditemukan. Nah, di situ akan dilakukan pengeboran yang tahapannya berbeda. Ketika pertama didapatkan tentunya adalah gas alam yang lebih dulu akan diperoleh, atau tepatnya itu LNG. Sedangkan LPG itu adalah diperoleh dari proses pengolahan atau tepatnya penyulingan atau pemurnian dari crude oil, ya, atau minyak mentah yang didapatkan dari perut bumi. Jadi ketika di dalam pengolahannya mungkin Bapak Ibu adik-adik ya menyegarkan saja terkait istilah destilasi bertingkat ya, atau pemurnian minyak bumi. Nah, itu akan diperoleh yang tahap paling pertama adalah gas. Nah, gas inilah yang kemudian diketahui atau dikenal sebagai liquefied petroleum gas. Jadi gas yang diperoleh dari pemurnian crude oil atau minyak bumi. Sedangkan kalau gas natural, liquefied natural gas langsung dari alam, diperoleh langsung dalam wujud gas. Jadi perbedaan paling mendasarnya adalah diperoleh dari satu pemurnian, yang satunya langsung dari alam. Jadi LPG dan LNG. Ya mungkin seperti itu ya, asal muasalnya gas tersebut diperoleh. Mungkin itu sedikit membantu menjelaskan ya perbedaan mendasar dari LPG dan LNG. Oke, demikian. Saya kembalikan ke Pak Farindra. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, baik Pak. Untuk teman-teman yang lain, kalau masih ada pertanyaan atau masukan lagi, kami persilakan. Biasanya Pak Al-Mukarram ada pertanyaannya lagi.
Oke, mungkin lagi saya Baik. bertanya lagi ya, mungkin terkait dengan STS atau ship to ship ya, biasa juga kan sering dilakukan di kegiatan LPG atau LNG ini. Artinya untuk semua ini ya, bukan hanya kelompok satu. Mungkin ada yang bisa menjawab ya. Apa-apa mungkin piranti-piranti yang paling utama dibutuhkan ya, karena terkait dengan transfer gas dari kapal utamanya kapal pemurnian, kemudian ke kapal-kapal untuk distribusi. Ya mungkin seperti itu, Pak Farindra. Izin Pak, Oke, silakan. terkait ini Pak, Bapak sudah menyinggung STS dengan LPG, LNG Pak, LNG. Kebetulan di salah satu, saya bagi pengalaman aja Pak. Oke, silakan Pak Amal. Di salah satu wheelchair kami Pak, ada Versus LNG Pak. Kebetulan PLTG Pak. Kebetulan PLTG itu menggunakan gas sebagai bahan pembangkit listrik Pak. Jadi di wheelchair itu, di Versus itu dia kegiatannya STS. Ada satu kapal Pak yang stay, kapal asing Pak. Kapal asing namanya FSRU Pak. Jadi satu kapal dia bawa LNG Pak, bawa LNG untuk diregasifikasi di kapal yang satunya Pak. Jadi dia melakukan kegiatan itu, dia STS, LNG-nya diolah, istilah di ESDM-nya Pak, diregasifikasi sebelum disalurkan ke pembangkit Pak, pembangkit PLTG tadi. Jadi LNG itu diolah di kapal FSRU, diolah di situ sedemikian rupa dan disalurkan melalui pipa ke pembangkit PLTG Pak, untuk bisa digunakan sebagai bahan untuk pembangkit tenaga listrik Pak, seperti itu Pak. Halo. Oke, baik Pak Amran. Oke, tadi ini mungkin sharing ya Pak Farindra ya, antara pertanyaan dan ya, oke, jadi sharing terkait pengalaman Pak Amran ya, mungkin bagaimana memantau mungkin di pelabuhan khusus atau terminal khusus LPG LNG di wilayah kerjanya. Betul Pak. Ya, Pak. Oke. Mungkin saya ingin membuka lagi ruang diskusi dengan pertanyaan. Kenapa kemudian itu gas itu dicairkan? Mungkin ada dari kelompok satu atau ya mungkin dari kelompok satu ya, karena kita berdiskusi masih dengan kelompok satu. Silahkan mungkin dari Pak Farindra dan kelompok satu. Kenapa itu kemudian gas itu dipilih dicairkan? Ya Pak. Karena agar tidak mengalami pembekuan Pak. Oke, silahkan. Mungkin mau ditambahkan, ada jawaban dari Kep Ferdi Amin. Izin menjawab Pak. Oke, silahkan. Agar tidak mengalami pembekuan Pak, jadi harus dicairkan Pak. Oke. Mungkin jawabannya singkat itu ya. Kalau saya bertanya dari situ ya, karena masih dalam wujud gas, tentunya kan Bapak Ibu adik-adik ya semua ya, tidak akan bisa ditransportasikan atau tidak mungkin bisa dipindah-pindahkan.
Ya, dalam wujud nyata gas ya, Bapak Ibu adik-adik juga perlu ketahui bahwa gas itu memiliki ruang atau volume yang bisa memakan tempat yang sangat luas, sangat besar. Ya, bahkan kalau dalam wujudnya asli itu kalau misalkan ini terkait dengan LPG atau LNG itu perbandingannya bisa mencapai sampai 3.000 meter kubik gitu. Kalau dalam wujud masih gas. Jadi karena itulah kemudian untuk memudahkan proses transportasi, dia kemudian diwujud ubah dalam bentuk cair. Dan cara mengubah dalam bentuk cairnya itu dengan cara adalah diberikan kompresi atau tekanan dan diberikan suhu yang rendah atau penurunan suhu. Sehingga gas itu akan berubah menjadi cair. Ya, untuk memudahkan untuk memahami ya, kalau misalkan di dalam satu ruang ya, bagaimana cara kita mencairkan itu gasnya? Biasanya itu dengan cara diturunkan suhu, didinginkan, dikompresi, diberikan tekanan yang tinggi. Nah, itu gas itu dia akan menjadi terjadi penguapan, ya, kemudian akan menempel di dinding atap-atap, ya, titik-titik airnya. Dia akan melalui proses pengembunan dan kemudian tidak lama kemudian dia akan meleleh menjadi cairan. Nah, cairan itulah yang tadi dalam wujudnya, itulah yang kemudian akan ditransportasikan, dikemas dalam bentuk tabung-tabung 3 kilo kah atau dalam kapal-kapal LPG atau LNG lah ya. Nah, itu diwujud dalam bentuk cair dan di situ dikompresi dengan tekanan tinggi, kemudian didinginkan suhu sampai di atas 150-160 minus di bawah derajat Celcius ya. Nah, dengan cara itulah kemudian bisa dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi-lokasi yang lain. Ya, selain tadi alasan dari Cape Verde Amin juga tadi itu akan terjadi pembekuan juga ya. Makanya kemudian di dalam dunia nyata ya, mungkin Bapak Ibu adik-adik sering melihat itu gas 3 kilo itu ya. Kalau Bapak Ibu adik-adik pegang saja ya, itu pasti gas itu akan rasanya dingin. Nah, itu dalam wujud itulah dia memang didinginkan dan diberikan kompresi tekanan tinggi supaya dia dalam wujudnya tetap cair. Nah, ketika misalkan dialirkan ke dalam pipa atau selang yang menuju ke kompor listrik, nah, dia akan berubah menjadi gas begitu dia bersenyawa dengan oksigen. Ya, begitu ada udara masuk, dia akan mengalir dan dia akan berubah menjadi gas. Gas yang dia bisa berpindah. Makanya kalau konsep-konsep dasarnya dari kompor listrik itu kan dia sebetulnya kalau Bapak Ibu adik-adik hanya biasanya memantikan kompor itu dengan bunyi cetak itu ya, cetik-cetik itu kan dia hanya sekedar memicu terjadinya percikan dari dua elemen besi supaya terjadi percikan. Ketika ada gas yang melintas di situ dia akan terjadilah nyala api. Ya, makanya kalau kadang-kadang kalau di kompor gas itu kadang berkali-kali dibunyi cetak-cetak tidak berbunyi berarti tidak ada gasnya, boleh jadi ya mengalir di situ sehingga di kerjaan percikan api ya, bunga-bunga api dari hentakan dua plat besi tadi itu sehingga tidak muncul percikan. Ya, itu tadi prosesnya kenapa kemudian harus dicairkan. Ya, karena satu pertama adalah dalam wujud gas itu ruang yang dibutuhkan itu sangat luas ya. Kemudian ketika dia ubah menjadi cairan ya, itu akan menjadi lebih kecil ya. Bahkan kalau dalam wujud gasnya itu bisa perbandingannya 1 berbanding sampai 2.500 volume meter kubik dibandingkan 1 meter kubik dalam wujud cair ya, perbandingannya. Oke, mungkin itu terkait dengan nah, kemudian pertanyaan berikutnya mungkin yang menarik juga Bapak Ibu adik-adik itu terkait kenapa kalau Bapak Ibu adik-adik lihat itu wujud kemasan ya dalam membawa atau mentransportasikan gas itu dalam wujud silinder-silinder ya, kayak tabung silinder, tabung 3 kilo atau kapal LPG juga kebanyakan itu wujudnya pasti di silinder-silinder yang berada di atas kapal. Nah, mungkin satu pertanyaan juga yang mungkin bisa menjadi pemahaman bersama. Apa kira-kira itu ya? Kelompok satu mungkin bisa menjawab. Atau selain kelompok satu juga boleh. Apalagi yang berpengalaman, Kapten Ferdi, Kapten Ferdiansa, atau Kapten Al-Mukarram juga. Oke.
Baik Pak, coba menjawab Pak. Kenapa tempat penampungan gas itu berupa silinder? Kebanyakan Pak. Tapi sekarang juga sering kita dapatkan dia berbentuk bulat Pak. Jadi dari sifat gas sendiri itu Pak, dia harus mempunyai wadah Pak untuk menampung gas itu sendiri Pak. Jadi memang umumnya kebanyakan dia silinder atau bulat Pak. Karena memang untuk gas dia harus butuh penampung Pak. Seperti itu Pak. Kan bisa mungkin juga kotak kalau misalkan kalau untuk hanya menampung Pak Parindra. Karena dari sifat gas itu sendiri Pak, kalau kita lihat Pak, dia membutuhkan ruang yang yang bulat begitu Pak. Baik, Oke, Pak. mungkin ada yang bisa Mungkin ada membantu tambahan, juga mungkin ada Pak tambahan Parindra. teman-teman yang lain Pak. Ya Pak. Izin menambahkan Pak, Oke Pak Amran. mungkin mempermudah dalam proses pemuatannya Pak, transportasinya. Kalau kapal-kapal LNG kan biasa ada tangki Pak, jadi proses pemuatan dan pemindahannya Pak yang lebih memudahkan. Seperti itu Pak, itu dari saya Pak. Oke. Ya mungkin ini bagian ya dari banyak pertanyaan sebetulnya ya, tapi jawabannya sebetulnya kenapa dia disimpan dalam bentuk silinder? Pertama kan tadi ya, artinya mengubah dari gas menjadi cairan. Nah, kita harus mengetahui bahwa dalam mengubah gas tersebut menjadi cair tadi dilakukan namanya penurunan suhu dan pemberian tekanan atau kompresi. Ya, jadi alasan yang paling mendasar itu adalah kompresi tadi itu, jadi tekanan. Jadi tekanan kalau misalkan itu disimpan ke dalam ruang berbentuk kotak ya, Bapak Ibu adik-adik. Nah, tentunya tekanan itu akan menekan ke segala arah. Nah, ketika dalam pengangkutan itu dalam wujudnya adalah kotak ya, tentunya dalam sudut-sudut tertentu karena gas itu pasti akan memenuhi segala ruang ya, dalam wujud cairan apalagi tadi memenuhi segala ruang, dan ketika diberikan kompresi, nah, tekanan itu tentunya akan menekan ke segala arah dari ruang penyimpanan tadi. Nah, kalau misalkan itu wujudnya adalah disimpan dalam bentuk box atau kotak, tentunya sudut yang paling rapuh adalah sisi-sisi yang membentuk sudut-sudut. Ya, sedangkan di dalam silinder, ya kompresi itu diberikan tekanan, itu akan dibagikan merata, dia sebar merata ke seluruh permukaan atau ke dinding dari tempat penyimpanan. Nah, dengan sistem perhitungan mekanika, yaitu mekanika teknik, bagaimana tekanan itu menekan ke seluruh dinding, tentunya kalau dalam bentuk silinder, dia akan disebar merata dan saling menghilangkan. Berbeda kalau misalkan disimpan dalam wujud misalkan kotak atau seperti itu. Demikian juga kalau misalkan wujudnya dalam bentuk tabung silinder, itu dia akan menyebarkan tekanan tadi ke seluruh dinding. Nah, itu salah satu tadi ya alasannya kenapa disimpan dalam wujudnya adalah silinder bulatan atau mungkin tabung tapi silinder, itu tadi. Karena diberikan kompresi, tekanan tadi untuk mengubahnya gas menjadi cair, itulah yang kemudian akan memberikan tekanan ke seluruh dinding. Makanya dengan wujudnya adalah silinder, dia wujudnya adalah solid ya. Saling meniadakan gaya-gaya yang itu, gaya-gaya tekan yang ada di situ. Jadi itulah kenapa alasan kemudian gas itu disimpan dalam wujud silinder. Ya, toh kemudian kalaupun Bapak Ibu sering melihat juga kapal tanker hari ini atau bukan ya, kapal LPG atau LNG hari ini yang bentuknya kotak-kotak itu ya. Tapi kalau Bapak itu bongkar palkanya itu di dalamnya itu silinder juga. Wujud luarnya saja dia hanya kotak-kotak. Ya, di dalamnya itu tempat penyimpannya adalah silinder karena tadi itu untuk meniadakan atau mendistribusikan gaya tekan ke seluruh dinding dari ruang penyimpanan. Oke, mungkin begitu ya jawabannya yang mungkin sebagai pemahaman untuk semua. Terima kasih Pak, tambah pengetahuan Pak. Kita kembalikan ke kelompoknya Pak Farindra, mungkin masih ada pertanyaan atau sudah kayaknya tidak ada lagi? Baik Pak. Untuk teman-teman yang lain, kelompok lain, atau siap silakan.
Mungkin tentang jelaskan aspek penting dalam operasi pelayanan kapal di terminal khusus. Oke, baik Ibu Rahayu, Ibu atau masih aneh? Rahayu. Ade. Oh, ade. Ade. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Ajar mau bertanya terus gitu. Iya, kayaknya Pak. Saya Lain takut mau kalau tahu Ibu Haji apa. bertanya, Pak. Jangan saya terus. Oh iya tahu. Iya. Yang lain kita wah. Kalau begitu, Cap Jupri mau. Saya yang dominan bahaya, jangan. Kasih juga kesempatan rezekinya orang. Berbagi itu indah. Iya. Asal bukan yang berbagi yang itu, Ibu ya. Bahaya itu Pak, bahaya. Berbagi itu indah. Jadi istri saya setuju Bu, Pak, setuju saya poligami istri saya. Yang penting jangan suaminya menikah lagi. Jangan khawatir Pak Al-Mukarram, ini video kita ini saya rekam, jadi nanti bisa dibagikan Ajarna ke istrinya Pak Al-Mukarram. Berbagi itu indah Pak ya. Iya betul. Mau diulang-ulang ini, berbagi itu indah. Oke, mungkin kita kembali, mungkin bisa dijawab mungkin pertanyaan dari Ayu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin ini Pak Ferdi Amin bisa bantu menjawab kalau masih monitor. Iya tahu, Kak Ferdi Amin, silakan. Kurang jelas dari pertanyaannya Pak, soalnya jaringan di sini agak error juga jaringan. Pertanyaan dari Rahayu tadi, jelaskan aspek penting dalam operasi pelayanan kapal di terminal khusus. Oh iya, Nur. Oke, siap. Lanjut. Cari dulu apa jawabannya, Nur. Jawabannya sepertinya jawaban umum ini kayak Pak Farindra sama Kak Ferdi Amin. Ya Pak, kurang lebih mungkin dengan pelabuhan umum hampir sama Pak. Jawabannya kalau saya lihat. Cuma kita kasih kesempatan dulu Pak untuk Pak Ferdi Amin Pak. Oh, kita saja Nur yang apa? Yang jawab Nur. Oh, oke, siap. Senior atau dari kelompok 1 ada yang mau jawab? Ini siap dari senior Siswandi mau jawab Pak. Boleh. Ya, terima kasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Rahayu. Ibu Rahayu. Adik Rahayu, Adik Ayu, iya. Pertanyaannya, kalau Siswandi nanti dihubungkan boleh kok. Johari Pak. Siapa tahu senior Siswandi masih jomblo. Kasih yang muda Pak. Mohon maaf, jaringan saya jelek. Saya pakai Ria Dinda Johari. Oke, silahkan dibantu menjawab pertanyaannya Adik Ayu tadi. Siswandi ya, oke. Ya, terkait pertanyaannya, jelaskan aspek penting pelayanan kapal di Tersus pelabuhan khusus. Ya, aspek penting pelayanan kapal di Tersus pelabuhan khusus. Pertama, kedalaman dan dimensi pelabuhan. Itu meliputi memastikan pelabuhan memiliki kedalaman yang memadai dan dimensi yang sesuai dengan ukuran kapal yang akan melayani untuk memfasilitasi bongkar muat dan menukar kapal dengan aman. Kedua, infrastruktur dan fasilitas bongkar muat.
ketersediaan fasilitas bongkar muat yang modern dan efisien untuk mencapai proses pemuatan dan pembongkaran kargo, infrastruktur yang memadai, termasuk dermaga, kren, ataupun loading up, ataupun conveyor dan peralatan bongkar muatan lainnya. Ketiga, keamanan pelabuhan. Sistem keamanan yang ketat untuk melindungi kapal dan personil ini mencakup pengawasan keamanan, pemantauan CCTV, dan langkah-langkah keamanan lainnya untuk mengurangi risiko kejahatan atau aksi-aksi kejahatan lainnya. Yang keempat, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana. Pelabuhan khusus perlu rutin memelihara dan memperbaiki fasilitasnya, termasuk dermaga dan infrastruktur bongkar muat, standar keselamatan dan efisiensi operasional. Mungkin cukup. Kalau ada tambahan silakan. Ya, baik. Bagaimana dari Rahayu? Ayo dipanggil tidak muncul-muncul. Iya. Hilang nih Rahayu Pak, hilang mungkin jaringannya. Nanti dikoneksikan secara private saja ya, Iya, dengan nomor FC HP, Suwandi Pak. atau Johari bolehlah dengan Ayu. Iya. Ya Pak. Baik Pak, mungkin masih ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Ya, mewakili kelompoknya masing-masing mungkin ya. Sepertinya sudah habis, Pak Farindra ya. Oh ya Pak, baik Pak. Oke, baik kalau sudah habis, saya ingin memperlihatkan saja ya. Ini sebenarnya materi saya terkait dengan bahan materi diskusi juga ini. Untuk sekedar juga bagian dari merefresh dari Bapak Ibu adik-adik, apalagi yang kapten-kapten kapal, kemudian kepala UPP, ada Pak Amran, ada Pak Farindra, ada juga kepala kamar-kamar mesin yang sudah familiar dengan operasional terkait dengan LPG dan LNG ini. Oke, ini terkait dengan mungkin selintas saja ya Bapak Ibu adik-adik, karena tadi sudah banyak sebagian besar dibahas dalam diskusi kita terkait dengan operasi dari pelabuhan khusus LPG dan LNG. Tadi sudah secara garis besar sudah dipaparkan dengan bagus oleh kelompok 1 dan juga demikian juga terkait dengan tanya jawab ya dari materi diskusi kita pada hari ini. Oke, ini mungkin selintas saja ya, mungkin Bapak Ibu, jadi mungkin bisa juga menjadi bahan bacaan bersama juga ya. Ya mungkin kita bicara terkait dengan LPG, kemudian LNG itu ya. Saya kira ini akan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok ya. Apalagi di era hari ini semua terkait dengan pengelolaan misalkan di masyarakat terkait dengan LPG, semua rumah tangga mungkin sepertinya tidak bisa dilepaskan dari LPG, pemanfaatan liquid petroleum gas ini tadi. Dan ini apalagi sekarang musimnya juga ya lagi langka ini ya LPG ya Bapak Ibu adik-adik. Tentunya ini adalah salah satu kebutuhan pokok yang menjadi urat nadi di dalam masyarakat. Nah tentunya operasional, pengoperasian, pentransportasian dari kilang-kilang pengeboran kemudian menuju sampai produksi dan hingga ke masyarakat itu sangat dibutuhkan ya hadirnya dengan transportasi laut ya melalui kapal. Nah, saya kira tadi sudah banyak juga dibahas tentang dengan apa sih sebetulnya itu LPG ya, liquid petroleum gas, kapan LPG itu ditemukan, kemudian apa saja jenis dan sifat-sifat dari bahan bakar ini, lalu apa bahayanya, kemudian bagaimana caranya LPG ditransportasikan, ya, bagaimana pula kemudian pelabuhannya, kemudian penanganannya atau cargo handlingnya LPG ini ya. Ya, saya kira tadi di pemaparan kelompok 1 sudah dijelaskan apa sih itu LPG ya. Adalah gas alam cair
ya yang diproduksi atau yang diperoleh dari pemurnian minyak bumi ya. Akan ditemukanlah GLPG yang kemudian ini salah satu penemunya itu adalah seorang ilmuwan dan peneliti dari United States Geological Survey, Dr. Walter Snelling dari Amerika ya. Dan kemudian dia juga mengenalkan pertama kali senyawa gas yang asalnya dari bahan bakar, yaitu tadi sampel adalah propana dan juga ada butana, yang kemudian ini dihasilkan dari pemurnian minyak bumi ya atau minyak mentah. Yang kemudian perkembangannya sejalan dengan waktu semakin modern ya, dari gas ini tadilah kemudian dilakukan pentransportasian ke berbagai negara. Apalagi kalau Bapak Ibu familiar bahwa sekarang rata-rata gas alam cair dan seterusnya atau gas petroleum cair itu ya banyak kemudian dihasilkan dari negara di Middle East atau di Timur Tengah sana ya, yang kemudian dibawa ke Eropa ya, kemudian banknya juga dari Rusia, itu salah satu produsen gas alam ya atau gas bahan bakar terbesar di dunia itu juga dari Rusia. Makanya waktu terjadi perang Rusia dan Ukraina itu salah satu isu yang paling menarik dibahas itu adalah proses transfer ya, perpindahan dari gas yang diproduksi Rusia untuk ke Eropa Barat tentunya ya, karena menyebabkan harga gas begitu sangat mahal ya, berkali-kali lipat harganya dengan adanya perang itu. Karena ketika Rusia diblokir ya, jadi ya, akhirnya membuat harga itu menjadi mahal ya, dan ya, itulah yang membuat Rusia kemudian, kalau Bapak Ibu tahu ya, hari ini senang-senang saja mereka perang melawan Ukraina. Karena dari hasil alam yang dihasilkan, baik itu gas ataupun minyak, ya nilainya harganya berkali-kali lipat ya, sampai 3 kali 4 kali lipat harganya. Ya. Oke, terkait dengan LPG sendiri, ya itu diperoleh dari mana ya? Tentunya ada dari gas yang terdapat di dalam perut bumi ya. Jadi Bapak Ibu ketahui kalau terjadi proses drilling atau eksplorasi ya, eksploitasi tepatnya. Ya, misalkan ini di dalam perut bumi, ya itu biasanya kalau gas alam cair itu langsung ada tersedia dan ini kemudian biasanya dimanfaatkan ya. Sedangkan kalau dari LPG itu masih dalam wujud crude oil yang kemudian nanti butuh pemurnian untuk mendapatkannya menjadi sebagai LPG. Salah satu contoh di Sulawesi Selatan itu ada salah satu pengeboran yang kemudian menghasilkan namanya gas alam cair atau LNG, itu di daerah Kecamatan Kera di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di sana itu sudah didapatkan memang produk gas ya yang berwujud sebagai LNG atau liquid natural gas. Nah, ini tadi salah satu proses dari mana sih sebetulnya LPG itu dihasilkan ya. Jadi kalau tadi dari bahan minyak mentah ya, ketika sudah dilakukan drilling atau eksplorasi dari pengeboran minyak ya, kemudian dilakukan penyulingan ya crude oil ini, ketika terjadi proses pemanasan atau destilasi bertingkat ini kemudian akan didapatkan berbagai macam jenis bahan bakar, di mana paling di atas ya Bapak Ibu itu adalah gas alam cair tadi, liquid petroleum gas ya. Ketika dilakukan pemanasan dia akan dihasilkanlah LPG yang suhu paling rendah di situ ya, sudah terjadi LPG. Ya, kemudian di bawahnya ada pemurnian akan berbagai macam jenis bahan bakar minyak, sampai yang paling rendah itu adalah residunya ya. Residunya sebagaimana kita kuliah sebelumnya kemarin, ada bitumen, ada aspal, itu adalah bagian-bagian dari produksi paling terakhir dari proses pemurnian minyak bumi. Ya, di mana proses destilasi bertingkat ini atau penyulingan minyak bumi mentah ini ya dilakukan untuk memisahkan hidrokarbon menjadi fraksi-fraksi tertentu berdasarkan pemanasan yang diberikan ya. Jadi cara kerjanya adalah diberikan pemanasan, minyak bumi dipanaskan sampai dari suhu 0 sampai suhu ke 350 sampai 400 derajat Celcius. Ya, dalam tungku ini, sehingga nanti akan kemudian dialirkanlah jenis-jenis bahan bakar yang berbeda-beda. Oke. Nah, kemudian asal muasalnya ya tadi sudah dibahas juga ya tadi oleh kelompoknya Pak Parindra dan yang lain. Nah,
Dalam proses pengolahan itu juga bisa dilakukan dengan cara penyerapan energi dan juga pendinginan, ya. Nah, itu tentunya akan didapatkan tadi beberapa jenis juga untuk kemudian minyak bumi yang kemudian bisa dialihkan menjadi gas alam tadi. Nah, kemudian di kehidupan nyata ya tadi kita sudah juga diskusikan kenapa dia disimpan dalam wujud tabung-tabung silinder ya. Kemudian kenapa di dalam tabung itu disimpan. Kemudian ada juga pertanyaan menarik kenapa misalkan di dalam tabung itu kalau Bapak Ibu adik-adik biasa mengguncang itu minyak ya, bukan minyak sorry ya, gas ya, yang berada wujud cair tadi itu biasanya Bapak Ibu akan mendengar dan itu karena ditandakan sebagai tabung tersebut tidak diisi secara full ya, tidak diisi 100% ya. Bukan kosong ya, tapi kalau kosong berarti tidak ada bunyinya lagi ya Bapak ya, Mbak Ibu ya, adik-adik. Biasanya kalau digocang masih bunyi ada cairan di dalam berarti masih ada isinya. Tapi kalau sudah tidak ada bunyinya berarti itu kosong. Dan kalaupun dia masih berbunyi atau baru dibeli sudah berbunyi, biasanya itu dia tidak diisi 100%. Jadi ada ruang muai sebesar 10 sampai 20% itu disediakan ruang muai ya. Di dalam tabung itu dikosongkan, jadi diisi hanya sekitar 80 sampai 85% saja. Tujuannya ketika terjadi proses pemindahan atau transportasi, ini kan biasanya tabung-tabung itu akan terpapar oleh cahaya matahari, oleh suhu lingkungan, ya kondisi cuaca tertentu. Nah ini tentunya akan membuat cairan yang ada di dalam tabung itu membuat perlu ruang muai, ya ruang muai sehingga karena dia ruang muai berarti gas cairan tersebut akan menjadi gas. Makanya ada disediakan ruang sampai 20% tadi itu ya Bapak Ibu. Dan ini juga adanya ruang itu supaya ketika dibuka misalkan keran regulator, gas itu bisa mengalir ya karena ada gas yang sudah berubah dari cairan tadi menjadi gas di dalam tabung itu. Ya karena ada campuran udara masuk menyebabkan terjadi proses persenyawaan sehingga terjadi gas akan mengalir. Ya kalau di kompor itu ya biasanya akan lari ke arah kompor dan ketika knocking tadi itu untuk memantik pijaran api itu dikasih nyala dia akan menyala sesuai dengan regulator bukaan ya. Jadi kalau semakin besar tentunya bukaannya tentu nyalanya akan semakin besar api yang dihasilkan karena gas yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Ya jadi dipindahkan, ditransportasikan dalam wujud tabung-tabung karena memang dikompresikan, diberikan tekanan dan juga dilakukan penurunan suhu atau pendinginan ya. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Ibu, tadi diketahui ada propana, ada jenis butana ya, ada etana, ada metana, itu jenis-jenis gas alam. Ya, jadi di Indonesia sendiri kalau Bapak Ibu tahu ya terkait dengan konversi terkait pemakaian gas ya itu mulai dilakukan secara besar-besaran itu pada tahun 2007 ya Bapak Ibu adik-adik. Ini pada masa ketika mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika Pak Yusuf Kalla menjadi wakil presiden ya ketika dilakukan proses konversi ya pemindahan penggantian dari minyak tanah ke gas ya. Jadi dulu itu besar-besaran dilakukan pemindahan karena gas cenderung lebih murah ya, kemudian lebih lama tahannya dibandingkan dengan minyak tanah. Dan kemudian terkait dengan polusi yang dihasilkan juga sangat minim ya dibandingkan kalau misalkan masih menggunakan bahan bakar jenis minyak tanah atau kerosin. Ya. Kalau kerosin mungkin Bapak Ibu minyak tanah bagaimana memasak menggunakan minyak tanah itu panci-pancinya hitam semua ya di bagian dasar-dasarnya yang karena kompor itu ya itu biasanya seperti itu. Nah tentunya ya inilah proses yang kemudian sekarang pun ya gas itu masih menjadi salah satu andalan untuk terkait dengan kebutuhan masyarakat. Oke, ini tadi ya sudah juga dipaparkan oleh kelompok 1 propana, butana ya jenis-jenis dari LPG. Ya, kemudian sifat-sifatnya ini juga seperti ini, titik didihnya yang sangat rendah, tidak berwarna, tidak beracun, ya baunya menyengat ya. Salah satu cara yang mudah untuk mengidentifikasi keberadaan gas adalah dengan adanya bau yang menyengat. Sebetulnya bau yang menyengat itu adalah penambahan ya Bapak Ibu adik-adik, supaya kita bisa mengenali karena biasanya gas itu tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat,
ya, kemudian tidak dirasa dengan kulit, tapi ternyata dengan penciuman, ya itu salah satunya bisa. Sifat lainnya adalah gas itu mudah terbakar atau flammable, ya. Dan dia kalau dalam wujud cairan, dia mudah sekali menguap karena dia bersenyawa dengan O2, ya. Kemudian gas itu sifat lainnya adalah memiliki massa jenis yang lebih berat daripada udara. Jadi makanya biasanya gas itu ada di permukaan tanah atau misalkan di dalam rumah, ya. Kecuali kalau misalkan dalam kondisi tertentu dia bisa akan menguap, dia misalkan bisa bersenyawa dengan material-material yang ada di udara, apakah itu nitrogen ataupun oksigen dan seterusnya. Ya, sekali lagi tadi ya didistribusikan dalam tabung logam silinder bertekanan, ya. Jadi kuncinya adalah tekanan. Kenapa silinder? Yaitu karena tekanan yang tetap dijaga dalam silinder itu. Oke, perbandingannya, oke, saya kira tadi sudah juga dibahas perbedaan antara LPG, LNG, ya, Bapak Ibu. Oke, saya kira sudah jelas tadi di kelompok 1. Oke, ini tadi ya. Oke, kapal tanker pengangkut LPG merupakan kapal yang khusus dibangun untuk muatan LPG dalam jumlah yang besar, ya, dengan kapasitas yang antara 3.000 sampai 85.000 meter kubik, ini ya. Oke, ini tadi perbandingan juga ini Bapak Ibu adik-adik kenapa gas itu kemudian diubah menjadi cairan, karena ini wujudnya ini adalah LPG itu saat berwujud gas bisa memakan ruang sampai 250 meter kubik, jadi ruang yang sangat luas kalau wujudnya gas. Tapi ketika diubah menjadi cairan, dia hanya butuh ruang namanya cukup 1 meter kubik. Jadi Bapak Ibu adik-adik bisa bandingkan ya, ini 250 berbanding dengan 1 berbanding dengan 250. Sama halnya kalau kita membandingkan ya Bapak Ibu adik-adik, kalau misalkan 1 meter kubik atau satunya, kita bicara 1 kilogram besi atau 1 kilogram air misalkan, berbanding dengan 1 kilogram kapas, ya pasti sama beratnya, tapi volume yang dibutuhkan tentu akan berbeda. Jadi seperti itu perbandingannya. Jadi kalau 1 kilogram kapas boleh jadi dia akan membutuhkan ruang yang sangat banyak, yang sangat besar dibandingkan dengan 1 liter air. Jadi perbandingan itu kenapa wujud gas diubah menjadi cairan. Oke, kemudian bagaimana ditransportasikan? Ya, tadi sudah juga kita bahas panjang lebar. Ya, jenis-jenisnya ini ya, kapal-kapal pengangkut LPG ada sistem fully pressure. Ya, memang karena wujudnya gas diubah jadi cairan, tentunya adalah sistem full pressure ya. Jadi full dengan tekanan ya, karena dia untuk menjaga gas tersebut dalam wujud tetap cairan. Nah, ada kemudian yang semi refrigerate ya, kalau tadi hanya diberikan tekanan, ada juga yang kemudian di semi didinginkan ya. Kemudian ada yang ketiga, jenis-jenis kapal pengangkut gas itu adalah yang fully refrigerate, yang kemudian full dengan mesin pendingin dan juga full dengan tekanan. Ya, nah, itu jenis-jenis kapal pengangkut gas. Dan kalau terkait dengan proses pengangkutannya atau pemindahnya ini seperti ini ya Bapak Ibu adik-adik, ya pentransportasiannya atau pemindahannya seperti ini. Oke, saya kira nanti Bapak Ibu adik sekalian bisa membacanya lebih lengkap ya. Karena kita tidak terasa sudah jam 12, sudah waktu zuhur juga ya. Oke, di sini juga ada saya kemukakan di materi terkait dengan metode-metode pembongkaran atau discharging dari gas. Ya, tadi kita tahu ada discharging by pressuring ya, dengan tekanan, dengan kompresor, yaitu bisa mengalirkan misalkan gas cair tersebut dari satu kapal ke kapal lain atau dari kapal tertentu dari kapal LPG tersebut ke daratan. Nah, itu dengan full pressure ya, dengan menggunakan vapor space ya. Vapor space itu berarti alat untuk menguapkan ya, menguapkan dari cairan yang ada di dalam tangki-tangki silinder tadi untuk bisa pindah, jadi diuapkan supaya dia bisa berpindah ke tempat yang lain. Nah, kemudian ada sistemnya dengan discharging by pump ya, biasanya ini identik dan sama ya. Ya, kalau tadi terkait dengan misalkan identik dengan kapal-kapal pencairan misalkan BBM, ya ini identik juga ini dengan discharging by pump. Kemudian discharging by booster pump dan cargo heater. Jadi ada juga ruang pemanas untuk penghangat supaya karena
dia mendapatkan misalkan tangki tadi itu dihangatkan, tentunya dia akan bisa menurunkan di tingkat refrigerate-nya atau pendinginannya sehingga cairan tadi menjadi gas dan itu bisa dialirkan ke tangki-tangki yang lain untuk kemudian bisa didistribusikan. Jadi kalau misalkan bagaimana Bapak Ibu adik-adik bertanya, bagaimana itu sebenarnya Pak? Kalau misalkan gas dari tangki penyimpanan kemudian bisa dimasukkan ke tangki-tangki yang kecil. Nah, itu boleh tadi bisa pakai booster pump, boleh jadi pakai cargo heater supaya dia bisa ditransferkan ke tangki-tangki yang kecil. Ya, kemudian tangki-tangki kecil itulah yang kemudian dipindahkan atau didistribusikan ke masyarakat. Oke, tadi juga sudah jelaskan ya kenapa LPG, LNG itu diangkut dalam tabung yang bulat. Kalaupun biasanya kotak ini juga ya, Bapak Ibu, bukan lagi silinder penutupnya, tapi di dalamnya itu palkanya dia identik ya, silinder atau bulatan. Ya. Oke, kenapa disimpan di tabung? Oke, tadi juga sudah jelaskan ya. Nah, ini tadi biasanya kalau tabung-tabung LPG diisi cuma 85% ya, Bapak Ibu. Karena dia penuh dengan tekanan pressure atau kompresi, tentu disediakan ruang muai ya dari gas. Kalau misalkan seperti ini cairan, ketika ada ruang muai di sini berarti ada udara. Ketika dibuka keran ini, valve ini atau katupnya ya untuk membuka regulator untuk kemudian kepindah ke luar itu ya, dia akan dengan mudah karena ada udara yang masuk sehingga cairan ini akan menguap. Ya itulah proses kenapa pemindahan dari wujud cairnya menjadi uap terkait dengan pemakaian misalkan di rumah tangga ya dengan kompor-kompor gas. Oke, ini saya kira sip to sip ya, nanti saya kira Bapak Ibu juga sudah familiar ya dengan ini. Ya, ini meskipun dalam wujud begini Bapak Ibu ya, biasanya tangki-tangkinya itu di dalam ini ya tetap dalam wujud disilinderkan ya. Jadi ada prosedur-prosedur ya untuk kemudian bisa dilakukan proses pemindahan ya. Nah, ini ada nomor 1, proses pembongkaran, dicek berapa muatan yang sudah dibongkar ya, ruang kosong tangkinya juga, menjaga tekanan pompa ya, tidak overspeed ya, dalam tekanan tetap ya supaya dia bisa berpindah. Kemudian selain tekanannya juga suhu muatan ya pada sistem manifoldnya itu juga harus diperhatikan. Ya. Kemudian pengecekan pada sambungan-sambungan kargo transfernya ya, transfer hose dan area di sekitar manifoldnya, kemudian pengecekan pada posisi fender bantalannya. Kemudian 6, pengecekan terhadap posisi kapal ya, jangan sampai misalkan dalam kondisi ekstrim ya boleh jadi proses ship to ship itu terganggu kalau misalkan tidak melengket atau melekat dengan betul ya antara hose ya atau tangki selang-selang yang satu kemudian selang penerimanya ya, stabilitas jaga kapalnya yang harus dijaga, kemudian pengawasan di area kapal ya, nah ini harus diperhatikan juga. Oke, ada beberapa istilah ya untuk kapal-kapal pengangkut ataupun juga pemproduksi ya gas ini tadi ya, ada jenis floating storage and regasification unit ya, jenis kapal tanker yang dilengkapi dengan modul regasifikasi yang berfungsi untuk mengubah fase gas alam menjadi cair dan juga sebaliknya dari cair menjadi gas. Ya, kemudian ya ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu dari mana didapatkan tadi gas-gas alam tersebut. Oke, terima kasih Bapak Ibu adik-adik. Saya kira di pertemuan kita pada hari ini kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok 1 yang sudah tampil dengan bagus, dan ini tadi sekedar materi pengantar atau penyempurna dari penampilan kelompok 1. Kutipan saya pada hari ini ya, terkadang kita perlu meninggalkan seseorang tanpa alasan, tanpa penjelasan agar dia tahu bahwa yang tulus gak akan pernah datang 2 kali. Terima kasih. Di kopi Pak. Masya Allah. Masya Allah, di kopi Pak. Terima kasih Pak. Kata-kata yang apa? Makasih Pak. Kata-katanya mau. Oke. Kenapa kata-katanya Haji? Sungguh hebat ini kata-katanya, tidak Mantap. dengan Makanya ini supaya Haji Arna tetap bersemangat toh. Iya. Supaya tadi Pak Al-Mukarram tadi tidak berniat tadi yang lain-lain. Tawa ini Pak. Betul. Usaha tak pernah mengkhianati hasil Pak. Betul sekali itu.
Ingat Kolmo, jangan tinggalkan seseorang tanpa alasan. Iya. Menambah boleh. Oke. Mungkin ada yang belum absen tadi. Nah, silakan angkat jari menyebut Halo, Pak. namanya. Ferdi Amin, Pak. Ferdi Amin. Andi Saban, Pak. Oke, sudah. Andi Saban sudah. Oke, ada lagi? Lailu. Oh iya, kelompoknya. Oh iya, tahu. Wah. Saya ini di kelompoknya Ayu ini belum. Saya absen. Untuk kelasku belum di absen, Pak. Iya, Pak Al-Mukarram hadir. Pak Johir. Pak Zohir izin, Pak. Oke. Kecelakaan istri kemarin. Aku dong, innalillah. Mudah-mudahan cepat sembuh dan diberikan kesehatan dan kembali pulih. Kemudian Pak Jusriyadi hadir. Kemudian Lailu hadir. Miftah Rizki hadir tadi ya. Kemudian Pak Rakib. Ada tadi saya lihat ya. Pak Najamuddin. Izin, Pak. Oke. Sudah ada jaringan. Kemudian Ayu, oke. Pak Wahyudi Pratama ada. Oke, Pak Bustan. Izin, Pak. Lagi ada kegiatan kantor. Oke, siap. Megawati juga izin tadi ya. Kampanye, oke. Kampanye. Pak Imansyah, oke, hadir tadi. Sehat selalu Pak Imansyah. Kemudian Fritz, oke, hadir juga. Pak Julpakar. Pak hadir, Oke. Pak. Pak Julpakar hadir, oke. Oke, baik Bapak Ibu adik-adik, saya kira kita cukupkan perkuliahan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah tampil dengan luar biasa. Mudah-mudahan minggu depan gilirannya kelompok 2 ya, tidak kalah dan ya. Oh, begitu ya, Bu Haji minggu depan. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Saya tutup bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam sehat untuk semua. Selamat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Oke. Saya izin. Oke, saya izin tutup ya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.